Ya, oke. So sekalian kita akan memasuki minggu ketiga seri khotbah dari kitab Esther. Ya, saudara sudah baca kitab Esther? Kitab Esther saya jelaskan kembali, sama dengan kitab Kidung Agung, tidak ada kata Tuhan di sana. Tidak ada Tuhan berfirman, tidak ada Tuhan menjamah dan sebagainya. Tetapi aktivitas daripada Tuhan sangat dahsyat di sana. Amin. Makanya dimasukkan dalam kanonisasi Alkitab. Ya, saudara, dalam kitab Esther ini termasuk daripada 5 gulungan kitab suci bangsa Israel. Jadi sama dengan kitab Kidung Agung sangat penting. Dan Tuhan sangat aktif di sini. Ya, dia bisa mengubahkan sesuatu yang tampaknya buruk menjadi baik. Tampaknya sesuatu yang tanpa harapan menjadi harapan. Amin. Demikian dalam kehidupan kita. Saya percaya ada banyak dalam kehidupan kita merasakan Tuhan tidak ada. Betul? Tapi Tuhan bekerja di balik layar kehidupan saudara. Tuhan aktif. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah saat saudara tidur Tuhan tidak pernah Betul, saudara bisa ngorok, Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini, saya firman Tuhan akan pendek ya. Karena kita akan memasuki ministry pelayanan nubuatan dan kesembuhan oleh tim dari tim Battle ini. Amin. Ya, firman Tuhan judulnya adalah, serinya adalah Allah yang tak terlihat. Hari ini saya ingin marah-marah. Kemarahan Haman, ya. Subjudulnya dari istana menuju ke tiang gantung. Sebagian saudara pernah tahu cerita si Haman ya? Ya, ada Haman di sini? Belum. Kalau ada Haman berarti udah nggak ada karena sudah digantung, betul? Tapi kadang-kadang ada Haman-Haman kecil dalam kehidupan kita. Karena setiap kita masih marah kan? Marah, emosi, hancur lebur, hubungan keluarga, hubungan kita di dalam kingdom group karena sejauh sendiri. Nah saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, dalam masa hidup saudara waktu kecil atau sekarang, pernah nggak saudara melakukan sesuatu yang akhirnya saudara sesali? Nah ya, mungkin waktu kecil mencuri mangga. Betul? Mungkin waktu kecil sekolah saudara isengi guru saudara. Isengi teman saudara, betul? Saudara menyesal ketahuan dan saudara disetrap di depan. Dipanggil Pak Lurah, dipanggil Pak RT. Malu nggak saudara? Malu ya. Tetapi dalam kehidupan orang percaya kita tahu apapun kesalahan kita, Tuhan adalah Maha Pengampun. Ya, kenapa Pak Ari katakan itu? Saya katakan tadi, mungkin kita ada Haman-Haman kecil dalam kehidupan kita. Betul? Ya. Saudara, kenapa Tuhan akan mendidik kita, mengampuni kita supaya kita hidup lebih bijak? Menyesali kesalahan kita, mohon ampun dan kita hidup menjadi lebih bijak. Untuk menjadi orang bijak kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang tidak berharga. Tapi tetap saudara berharga di mata Tuhan. Untuk menjadi bijak, saudara harus mengetahui kehendak Tuhan. Betul? Haman, kita belajar dari Haman. Hari ini tokohnya adalah antagonis Haman. Ya, ada tokoh antagonis di sini? Ada nggak saudara? Nggak ada ya? Tapi saudara senang sekali tokoh antagonis dalam sinetron, ya kan? Dakor gitu ya. Selalu ingin bejek dia gitu kan? Hari ini ada Haman, tokoh antagonis. Ya. Hari ini kita ambil di dalam pasal 3 ayat 1-7 dan pasal 5 ayat 9 sampai 14. Ya, kita baca di dalam Esther 3 ayat 1 sampai 7. Esther chapter 3 verse 1-7. Saya bacakan ganjil, saudara bacakan genap ya supaya saudara tidak marah-marah. Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamidata orang agak-agak ya, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Ayat 2. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana, raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Ayat 4.
Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal ini diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Perhatikan, ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Kita sambung lagi, Esther 5, 9 sampai 14. Esther 5, 9-14. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkat di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Seru saudara? Menurut saudara Haman ini seorang yang punya sifat seperti apa? Jahat? Pamer? Sombong ya? Apalagi? Jangan lihat kiri kanan, nggak ada di sini. Lihat diri sendiri, oke? Kita bercermin dari Haman ini. Siapa yang suka nonton film? Selalu ada tokoh penjahat kan? Kalau nggak ada tokoh penjahat, nggak enak filmnya. Ya, baik-baik semuanya. Di gereja nggak ada tokoh penjahat. Jangan cari tokoh penjahat supaya seru dalam gereja. Dan jangan juga menjadi penjahat di gereja supaya seru gerejanya. Nggak enak Pak Ari, diam-diam saja, memuji Tuhan, nggak ada yang jahat-jahat. Di rumah Tuhan yang jahat dijadikan baik. Kalau ada Haman di sini akan dijadikan aman sentosa. Aman sentosa. Saudara, kita kalau nonton film ada yang jahat, selalu mereka lakukan adalah kejahatan. Walaupun sukses sementara, akhirnya kalah, dikalahkan, mati dan sebagainya. Betul? Selalu yang dilakukan adalah negatif. Kalau film Amerika kita selalu tahu, akhirnya adalah happy ending, ya kan? Selalu menunggu kapan nih penjahatnya akan dihukum, gitu kan? Ya kan? Saudara sudah menjadi Tuhan. Oke, ya saudara sekalian, saudara, kalau saudara, saya katakan, dulu menjadi Haman ya, iya, kecil-kecilan Haman, kecil-kecilan mencuri mangga dan sebagainya, isengin guru, Tuhan menyediakan pengampunan. Ada selalu pengampunan. Kalau saya duduk di sini, saya selalu mengatakan saat ini saya adalah seorang Haman. Tuhan mengampuni saudara karena darah Kristus. Amin. Haleluya. Sebagai orang percaya, baik sebagai penjahat saudara, tanda petik, ataupun korban penjahat saudara, ada pesan pengharapan pada saat ini. Ketika kita mempelajari seorang Haman. Amin. Haleluya, ada 3 hal yang ingin saya seberangkan pada siang hari ini secara cepat kita pelajari si Haman ini. Pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Saudara merasakan penyalahgunaan kekuasaan.
Setiap posisi dan kewenangan ada tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Amin. Posisi, apalagi posisi spiritual rohani dalam gereja. Sebagai ketua KG, sebagai pelayan altar, ada tujuan ketika saudara diangkat menjadi singer, diangkat menjadi musisi, ada tujuan Tuhan. Tujuan ilahi, bukan buat tujuan pribadi saudara. Selalu setiap posisi dan kewenangan ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari Haman pada saat ini. Di dalam Ester 3:1-2 tadi mengatakan, sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukan ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikian yang diperintahkan raja kepada dia. Tiba-tiba si Haman ini karena mungkin dedikasinya, kesetiaannya, ya kan, karyanya bagi kerajaan. Dia bukan orang, kerajaan ini berbicara tentang kerajaan Persia, ya. Raja Ahasiveros, ini susah ngomongnya, Ahasiveros. Kalau berbahasa Inggris Xerxes, ya, Raja Xerxes paling berkuasa pada saat itu. Kita tahu ada dulu kekaisaran Yunani, kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia. Dan ini termasuk raja yang sangat berkuasa, menguasai hampir seluruh daerah sampai ke Eropa, saudara. Ya, kita tahu Esther akhirnya menjadi permasyuri, ya kan? Nah, di sini si Haman ini diangkat melebihi semua pejabat kerajaan. Berarti dia orang nomor 2. Posisinya sangat tinggi sekali. Tapi kalau kita baca tadi, perikop yang kita baca, kita melihat dia menyalahgunakan posisinya. Betul? Dia seakan-akan lebih berkuasa daripada raja. Dia ingin menentukan segala-galanya. Semua orang harus tunduk kepadanya. Semua orang harus di bawah kakinya. Penyalahgunaan kekuasaan. Haman memiliki segala-galanya. Dia paling kuat. Dia mendapat perkenanan, kesayangan daripada raja. Saudara, kita bercermin. Pada saat ini mungkin ada saudara mendapat perkenanan dari bos saudara. Disayangi oleh bos saudara, ya kan? Mungkin saudara setingkat manajer, ya kan? Bos saudara terserah kamu lah, kamu atur sendirilah, ya kan? Berarti saudara posisinya udah luar biasa kan? Betul? Hati-hati, jangan menyalahgunakan kewenangan otoritas posisi saudara. Saudara bisa belajar ketika saudara begitu nyaman di sana, seakan-akan saudara lebih tinggi daripada bosnya, bos dengerin saya kok. Dan ketika kesombongan, nanti kita lihat yang kedua adalah kesombongan, ketiga adalah kesombongan, saudara melihat akan kejatuhan. Haman mengalami kejatuhan, akhirnya dia sendiri yang digantung, karena dia menyalahgunakan posisinya. Saudara, tidak ada salahnya kita mendapat perlakuan baik, favorit dari majikan kita, dari bos kita. Tidak ada salahnya kita mendapat perkenanan dari seseorang, tidak ada salahnya, tidak masalah. Ya saudara, tidak ada masalah kita memiliki kuasa, otoritas, posisi dalam kehidupan kita. Masalahnya akan timbul ketika kita menjalankan posisi kita. Di situ masalah akan timbul kalau kita melakukan dengan keputusan sewenang-wenang. Tanpa melihat Tuhan, tanpa melihat sekeliling kita. Kita memakai posisi kita. Betul saudara? Mungkin saudara pernah mengalami kejatuhan karena saudara menyalahgunakan posisi. Kita belajar hari ini saudara. Saya berdoa suatu saat saudara mendapatkan posisi yang luar biasa. Amin. Di Hong Kong, di Indonesia. Saya doakan mungkin ada yang nikah dengan Pak Lurah dan sebagainya. Suaminya menjadi camat, ya kan? Berarti kan posisi saudara dinaikkan kan? Tingkat sosial saudara dinaikkan. Nah, saudara belajar dari Haman. Betul? Mungkin suatu saat di Indonesia saudara memiliki PRT 10 orang. Ngurusin kamar, masak, cuci, taman, supir dan sebagainya. Sifat saudara yang akan menentukan. Kita belajar dari Haman ini. Amin. Selalu ada tujuan di balik posisi otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam gereja, di luar sana sama. Betul? Pertama, kita dipakai Tuhan, dinaikkan, dipromosikan untuk menjadi berkat. Betul? Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab lebih besar karena kita dinaikkan satu tingkat. Ketika Tuhan promosikan kita,
Karena kita dianggap mampu untuk menanggung tanggung jawab, untuk menjadi berkat dan melayani orang. Amin, saudara. Para murid sama dengan kita, pernah salah kaprah. Mereka tahu kepemimpinan Yesus, bagaimana Yesus melayani, tetapi ketika dikatakan Yesus akan naik ke surga dan sebagainya, mati dan sebagainya, mereka berebut posisi. Ingat cerita itu? Bahkan yang paling getol merebut posisi siapa? Yohanes dan Yakobus. Orang yang paling dekat dengan Tuhan, tambah Petrus, merebut posisi untuk menjadi terdepan, lebih daripada murid-muridnya. Hati-hati. Di dalam Matius 20:26 mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi besar, punya otoritas, punya posisi, lebih kuat, menjadi. Ada tujuan Tuhan ketika Tuhan mempromosikan saudara. Bukan semua orang melayani saudara. Tanpa suruh sekalipun saudara, mereka akan melayani saudara. Amin. Tetapi ketika di posisi diberikan kepada saudara, saudara adalah melayani orang-orang sekeliling saudara. Karena saudara melayani Tuhan. Ada pernyataan mengatakan, kita tidak berada di tempat di mana kita berada secara kebetulan. Betul? Jangan pernah berpikir bahwa kita berada di tempat ini untuk keuntungan pribadi. Kalau saudara menyadari bahwa posisi saudara saat ini untuk melayani orang banyak, keuntungan diberikan Tuhan kepada saudara, namanya berkat. Nggak usah saudara mementingkan sendiri, cari untung. Tuhan akan memberikan berkat dan keuntungan dan sukses itu bagi saudara. Amin. Posisi diberikan untuk saudara bertanggung jawab. Kita belajar hari ini yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, gampang dihasut, terprovokasi. Kalau saya bertanya kepada saudara semuanya, skala ya, antara 0 sampai 10, ya, di mana saudara berada? Apakah saudara gampang terprovokasi di 10? Atau saudara orang yang tenang, tidak gampang diprovokasi? Di mana saudara? Jujur itu. 6. Ada yang 10? Dia ngomong apa ya? Ada di sini? Baru dengar. Baru lihat di Facebook atau latar belakangnya sudah gulung tikar. Akhirnya akan gulung tikar. Pertama memang gulung. Di mana saudara berada? Terutama sebagai pemimpin saudara. Harusnya saudara, tenang guys. Belanda masih jauh. Jangan gulung gitu lengan. Dengarkan dulu latar belakangnya. Betul? Sebagai pemimpin, punya posisi pemimpin. Jangan cepat berprovokasi. Ya, ini ketika saudara ingin saya katakan, terprovokasi itu normal. Di dalam gereja banyak tahun depan di Indonesia, efeknya ke Hong Kong akan banyak berhubungan dengan pemilu. Oh, saya pilih ini, kamu pilih itu. Blokir-blokiran. Ya kan? Oh, dia pilih itu, bukan teman saya blokir ya. Minimal blokir 1 tahun. Yang pemilu siapa, yang dapat jabatan presiden siapa? Kita gontok-gontokan. Selalu akan ada provokasi. Jangan kaget. Jangan lihat kiri kanan, nggak ada provokator di sini. Kita balik ke Haman. Kita belajar dari Haman. Ester 3:5-6 mengatakan, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, hanya satu orang, saudara, Mordekai tidak mau sujud kepada dia. Maka apa? Sangat panaslah hati Haman, marah. Marah salah nggak saudara? Marah tidak salah. Saya akan jelaskan nanti. Ayat 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar, perencanaan memusnahkan apa? Semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan
Ahasiweros. Saudara lihat saudara, latar belakangnya hanya satu orang Mordekai. Hanya satu dari kampung itu. Kita musnahkan semua kampungnya. Pernah saudara? Terjadilah perang antara kampung A dan kampung B beberapa generasi. Saudara tahu, Mordekai orang Yahudi, Ratu Esther juga orang Yahudi. Orang Yahudi pada saat itu adalah orang yang dibuang ke Babilonia, diaspora, dibuang oleh Tuhan karena kemurtatan bangsa Yahudi selama 70 tahun, dan itulah masa-masa mereka akan pulang. Nanti oleh karena Ratu Esther, oleh karena Nehemia kita pernah bahas, bangsa Yahudi pulang ke tanah Yudea. Nah, di sini kita lihat Mordekai dan bangsa Yahudi banyak sekali di kerajaan Persia. Waktu pembuangan Babilonia banyak orang termasuk Daniel dan sebagainya. Mereka beranak cucu. Dan kemudian, nah si Haman ini adalah bangsa agak-agak gitu ya. Atau kalau disebut adalah, kalau kita lebih familiar adalah bangsa Amalek. Nah, saudara tahu sejarah bangsa Amalek dan bangsa Yahudi itu gontok-gontokan generasi demi generasi. Makanya si Haman ini terprovokasi cerita akan musuh-musuhan antara bangsa Yahudi dan bangsa Agag ini. Sehingga dia tidak hanya membunuh satu orang, Mordekai, yang tidak sujud kepadanya, padahal orang Yahudi yang lain sujud padanya kan. Seluruh bangsa Yahudi di kerajaan Persia sujud kepadanya, cuma satu doang Mordekai. Membuat dia ingin memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Terprovokasi. Dia orang Jawa. Selanjutnya saya tahu, oh dia orang Poso. Saya pukul rata semua orang Poso sama sifatnya. Saya pukul rata orang Manado sama sifatnya. Terprovokasi. Harus dirubah. Darah Tuhan menyamakan kita semuanya. Kalau saudara punya pikiran itu di surga nanti, kalau saudara orang Poso, saudara akan di pojok sana sendirian. Karena di surga tidak ada lagi suku bangsa. Hilangkan cara pikir seperti itu dan jangan gampang terprovokasi. Orang terprovokasi itu seperti apa, saudara? Orang yang egonya gampang sekali tersentuh dan gampang sekali ngamuk. Dikatakan Haman jadi panas hatinya. Sekali saya katakan, terprovokasi itu banyak sekali dan kapan saja bisa datang kepada kita. Ya, saudara harus tenang. Menjadi marah, panas hati, itu memang akan terjadi. Marah tidak salah, Yesus marah. Terprovokasi dengan orang menjual macam-macam di bait suci. Tetapi kemarahan itu adalah kemarahan suci, kemarahan kudus, kemarahan untuk kebenaran, untuk mengubah mereka. Betul? Tapi Haman adalah kemarahan yang ingin menghancurkan. Luar biasa. Kemarahannya mendatangkan sesuatu yang tidak pernah pikirkan. Pernah ada orang yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi, namanya Hitler. Perang Dunia Kedua, dia memusnahkan 6 juta orang Yahudi. Khusus orang Yahudi, sama dengan Haman. 6 juta. Perang Dunia Kedua, orang Yahudi mati semua. Dan banyak yang menderita, banyak yang kehilangan orang tua, banyak kehilangan anak-anak mereka. Saudara, karena terprovokasi. Orang ada mengatakan, orang yang terluka melukai. Betul? Hati-hati kalau saudara merasa terluka, pernah mengalami kepahitan, pernah mengalami perang tanda petik, dendam generasi, harus putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah terprovokasi hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Kita harus menciptakan damai dalam kehidupan kita. Amin. Kemarahan itu bukan dosa sampai emosi itu membungkus hati kita. Emosi itu menguasai amarah kita dan apa yang terjadi adalah seperti Haman ini. Amin. Saudara, ketika kita melihat sekeliling kita, apakah ego kita menjadi tersinggung karena perkataan orang? Karena provokasi seseorang, apakah ego kita menjadi membara, menjadi marah dan emosi ketika kita melihat ada omongan orang terhadap kita? Saudara, omongan orang bisa menyakitkan, omongan orang bisa memang karena salah kita, betul? Omongan orang bisa juga bukan karena salah kita. Omongan orang itu menjadi provokasi.
dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pernah terbawa ke dalam kemarahan yang dipenuhi emosi. Saudara, marah sekalipun sadar. Gimana sih Pak Ari marah sadar? Ada nggak saudara bisa marah dan sadar? Saudara yang menjadi ibu, saudara pernah menyesal dalam kehidupan saudara ketika saudara marah tidak dengan sadar dan memukul anak saudara kan? Habis itu saudara sadar, ya ampun. Ya kan? Betul? Itu marah yang tidak sadar. Kalau saudara marah untuk kebaikan anak itu, saudara tidak pernah akan menyiksa dia, kan? Kemarahan, orang ada yang sampai membunuh anak kan? Kemarahan karena dibungkus oleh emosi itu sangat berbahaya. Hasutan, provokasi yang menimbulkan kemarahan terhadap sesuatu yang tidak jelas akan menimbulkan sesuatu yang tidak terkendali. Hati-hati di sana. Amin. Saudara ingat cerita Daud, anak kecil itu saudara. Ketika bangsa Israel dengan bangsa Palestina, di mana Goliat berdiri di sana mengutuki bangsa Israel. Mereka tidak bisa melawan karena takut sama Goliat. Goliat dan bangsa Palestina selalu memberikan perkataan yang merendahkan, ya kan? Perkataan yang merendahkan bangsa Yahudi, dan bangsa Yahudi tidak berani maju. Terprovokasi oleh omongan Goliat dan bangsa Palestina. Hanya satu orang yang tidak terprovokasi, yaitu Daud. Betul? Karena dia apa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia tidak peduli perkataan Goliat itu, yang mengecilkan hatinya, yang membuat semangatnya patah. Dia katakan, di dalam nama Tuhan Allahku. Betul? Itu yang harus saudara pegang. Betapa kita sering akan terprovokasi, menjadi marah, menjadi emosi, mengambil keputusan yang salah, dan akhirnya kita menyesalinya karena kita termakan oleh kemarahan kita sendiri. Haman termakan oleh kemarahannya oleh satu orang di antara mungkin puluhan ratusan ribu orang Yahudi, sehingga dia ingin memusnahkan semuanya. Saudara, jangan kita menjadi gampang terprovokasi. Di dalam Amsal 27 ayat 3 mengatakan, batu itu berat, begitu juga pasir. Tetapi hasutan orang bodoh lebih berat daripada kedua-duanya. Jangan pernah menerima hasutan provokasi orang. Saudara akan menjadi orang. Statement berikutnya. Ada seorang namanya Epictetus mengatakan, jika seseorang berhasil memprovokasi Anda, sadarilah bahwa pikiran Anda terlibat dalam provokasi itu. Ya, ada orang berusaha menyakiti kita. Kita cari yang jelas dulu. Amin. Benar nggak dia ngomong? Kalaupun benar dia ngomong, kalau kita tidak salah, samperin dia, hampiri dia, tanya yang jelas. Jangan saudara langsung gulung lengan baju saudara, keluarkan senjata saudara, dan saudara tembak di Facebook. Belum tahu urusannya. Nah, akhirnya saudara menyesal. Dan kalau saudara menyesal, meminta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada orang, itu masih baik, betul? Kadang-kadang karena gengsi saudara teruskan lagi. Dan akhirnya apa? Permusuhan terjadi, teman baik akan menjadi musuh. Yang ketiga, kita belajar secara singkat. Kesombongan. Kesombongan, saudara. Kecongkakan atau kesombongan mendahului kehancuran. Setuju? Kesombongan mendahului kehancuran. Ya. Saya ingatkan ayat pertama, saudara tahu bahwa Allah itu mengasihi, betul? Allah mengampuni, mengasihi, saudara. Allah itu kasih, tapi ada Allah kita yang membenci sesuatu. Ayat berikutnya, Amsal. Semua orang sombong Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Di akhir cerita, pasal-pasal berikutnya kita melihat Haman yang sombong itu akhirnya dihukum oleh Tuhan. Ingat, Allah itu mengasihi. Tapi ada hal yang Allah benci, saudara. Jadi ketika Allah mengasihi sesama manusia, kita harus mengasihi sesama manusia. Ketika Allah membenci orang sombong, kita harus membenci orang sombong. Tapi tidak membunuh orang itu, betul? Kita harus membenci tindakannya, karakternya yang sombong. Kita semua pernah sombong kan? Betul? Si Haman bertemu dengan raja, makan dengan raja, diundang Ratu Esther, sudah sombong, saudara.
Layak dia sombong sih ya, karena bangga ketemu raja. Banyak saudara ketemu Pak Lurah aja sudah sombong. Zaman sekarang. Narsis. Ada artis. Ya kan? Facebook sudah berkeliaran. Bahkan yang lama-lama masih keluar. Yang ketawa paling kencang itu yang melakukan. Haleluya. Semua orang sombong dibenci Tuhan. Kita lihat Ester 5:10-12 mengatakan, tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Semua dikumpulkan teman-temannya. Maka Haman menceritakan, padahal mereka sudah tahu kan, sudah naik pangkat, diceritakan lagi. Ya kan, orang sombong suka cerita-cerita lagi kan? Betul? Diceritakan lagi. Kepada mereka besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya. Padahal mereka sudah tahu itu semua. Dia ceritakan karena dia ingin membanggakan. Saya pernah ketemu ini, saya pernah ketemu ini. Ya kan? Kita kadang-kadang menjadi sombong. Betul saudara ya? Orang sombong biasanya lupa diri. Tidak hanya lupa diri, lupa darat. Biasanya mereka suka ngambang jalannya. Orang sering ngambang, jatuhnya lebih parah. Betul ya? Orang rendah hati adalah orang yang bahasa Inggrisnya down to earth. Napak di bumi, saudara. Orang sombong jatuhnya lebih hebat. Nah, saudara, kenapa Haman menjadi sombong? Karena dia tidak menyadari bahwa anugerah pangkat yang diberikan adalah pemberian raja. Suatu saat raja akan mengambilnya kembali. Betul? Dan semuanya itu membutakan dia untuk melihat apa yang akan terjadi ketika dia melakukan sesuatu yang salah. Membutakan dia melihat hal-hal yang akan datang. Di dalam 1 Korintus 4:7 mengatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Betul? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kita sebagai umat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau saudara punya posisi dalam pelayanan, pendeta, istri pendeta sekalipun. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara diangkat menjadi pemimpin, saudara semuanya adalah kasih karunia. Ingat itu. Amin saudara. Itu kita harus ingat supaya kita tidak sombong. Down to earth. Menginjak bumi. Jalannya ngambang, kepalanya nggak tahu begini. Betul? Ingat, kita belajar dari Haman, kesombongan. Saudara, Haman menjadi buta dan tidak memikirkan resikonya. Kita lihat di dalam Ester 5 ayat 14. Ini akhir daripada pasal keempat. Di akhir di ayat 14 mengatakan, lalu Zeres istri dan semua sahabatnya berkata kepadanya, suruhlah orang membuat tiang dan tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan digantung pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja dan perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang. Yang kedua saudara, pertama kesombongan itu kita harus tahu bahwa semua adalah kasih karunia. Kedua, kita harus punya teman yang baik saudara. Betul. Haman dikelilingi orang-orang yang hanya ngangkat-ngangkat dia. Saya pernah punya teman-teman yang selalu ngangkat-ngangkat saudara, ketika saudara jatuh temannya hilang. Betul saudara? Yang parahnya saudara suka diangkat-angkat, itu masalahnya. Wah dia teman saya, memuji saya, kamu kok kritik terus. Padahal orang itu lebih mengasihi kita karena dia melihat kesalahan kita. Betul? Orang ini buta, membutakan kita, sama-sama buta, jamplung ke bawah. Haman demikian. Buat tiang, gantung dia. Tanpa pikir panjang, dia mendengarkan teman-temannya dan istri. Istri macam apa ini? Dia setuju, dia menyuruh membuat tiang itu. Hati-hati kita memilih teman, betul? Pikiran yang terprovokasi, hati yang marah oleh emosi, diisi dengan kesombongan. Siapa yang kita ingin di sekeliling kita? Orang bijak, orang bodoh. Orang bijak. Kita ingin mendengarkan orang-orang yang bijak, musuh kita sekalipun. Orang yang mungkin selama ini mengkritik kita, kita dengarkan.
Mungkin ada benarnya omongan itu daripada kita mendengarkan orang yang selalu memuji-muji kita. Betul? Pilih teman. Amin. Saudara, dia melakukan dalam semalam, saudara. Dia marah, dia emosi karena kesombongannya. Dia membuat sesuatu tindakan yang akhirnya disesali oleh dia. Haman mestinya sebagai pemimpin, dia tahu dia punya pikiran yang bijak, punya keputusan yang baik. Amin. Tetapi dia tidak melakukannya. Saudara, di Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Statement berikutnya, kita perlu lepas dari dosa, ketamakan, dan kesombongan. Jika kita sombong, maka kita tidak lapang hati dan lupa. Ya, statement berikutnya, segala sesuatu ada di tangan Allah yang berdaulat, berasal. Sadari berhasil atau tidaknya apa yang kita perbuat bukan dari kata orang lain. Ataupun dari situasi, namun dari berkat Tuhan atas kita. Kalau saudara memegang ini, saudara akan memiliki kerendahan hati. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, jangan pernah sombong. Amin. Kalau hari ini sombong. Kalau hari ini ada sedikit 25% Haman dalam kehidupan kita. Cepat-cepat bertobat. Karena saudara tidak akan mau seperti Haman akhirnya. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Haman? Digantung, saudara. Dia memasang perangkap, dia merencanakan akhirnya perangkap itu bagi dia sendiri. Seakan-akan karena kesombongannya, karena penyalahgunaan posisinya, karena terprovokasi, dia menyediakan perangkap buat dirinya sendiri. Sama ketika saudara iseng-isengin guru saudara. Akhirnya yang kena siapa? Saudara kan? Itu masih kecil. Haman, kita tidak mau seperti Haman. Amin. Apa yang kita pelajari hari ini ada 3 hal. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Setiap posisi dan kewenangan ada tujuan ilahi. Slide berikutnya terakhir. Yang kedua, gampang terprovokasi. Slide terakhir. Hasutan mempunyai potensi terhadap sesuatu yang tak terkendali. Slide terakhir. Kesombongan mendahului kehancuran. Betul? 3 hal yang kita pelajari di sini. Mari kita hidup kita. Saya katakan, saudara penjahat ataupun korban penjahat. Saudara Haman, tanda petik, atau korban Haman. Saudara korban Haman ya. Mari kita pertama bertobat, kedua kita memiliki kasih Tuhan. Ya, saudara dalam hidup saudara mungkin saudara menghadapi Haman-Haman. Tidak ada di sini. Memiliki hati Allah yang mengasihi. Amin. Allah yang mengampuni untuk kebaikan orang itu. Dulu kita pernah menjadi super Haman, saudara. Ketika Tuhan tidak bisa melihat kita, kejahatan kita. Tuhan mengampuni kita dalam nama Yesus Kristus. Kita juga harus inginkan Haman-Haman itu bertobat. Sehingga aman sentosa hidup ini. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.